Shalom, selamat pagi saya ucapkan buat kita semuanya umat-umat yang selalu diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada pada saat yang berbahagia ini. Pada pagi hari ini kita kembali lagi akan dikenyangkan oleh perenungan akan firman Tuhan. Sebelum kita juga mengawali akan setiap kehidupan kita ataupun setiap aktivitas kita pada hari ini, terlebih dahulu kita juga mendengarkan akan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita semuanya umat-umat Tuhan tunduk kepala bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-berkat pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami siap mau mendengarkan akan firman Tuhan. Berbicaralah Engkau ya Tuhan melalui hamba-Mu ini, dan biarlah Rohul Kudus-Mu menaungi akan hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami dengarkan pada saat ini, apa yang kami pelajari pada saat ini, itu juga bisa memotivasi kami, supaya kami semakin lebih dekat dan setia hanya kepada Tuhan saja. Biarlah juga hamba-Mu yang menyampaikan firman pada saat ini berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Pelajaran renungan yang akan kita pelajari pada saat ini yaitu tertindas tetap punya integritas. Di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang hidup di dalam kehidupan pada masa ini, ketika kita berada di dalam kesulitan, tekanan, ataupun juga dikatakan masalah-masalah yang kita hadapi, yang sedang kita jalani, ada juga orang-orang yang lupa datang kepada siapa? Kepada Tuhan. Ataupun lupa untuk juga menyampaikan akan apa yang dirasakan kepada Tuhan. Karena apa? Karena matanya secara jasmaninya sudah ditutupi oleh apa yang dialami pada saat ini. Karena juga hanya fokus dan tertuju kepada apa masalah yang sedang dihadapinya pada saat itu juga. Kita juga melihat bahwasanya ada satu tokoh di dalam Alkitab, yaitu yang bernama Daniel. Di mana Daniel ini, kalau kita melihat di dalam Alkitab, adalah tokoh yang pernah melewati masa-masa sulit dalam kehidupannya. Di mana juga pada saat itu banyak hal yang juga dicari-cari oleh orang-orang pada masa itu untuk mencari-cari kesalahan daripada Daniel tersebut dan menuduh dia. Dan juga artinya ialah bahwasanya ada hal yang selalu dilihat ataupun selalu dicari-cari kesalahan yang juga terdapat di dalam Daniel. Tetapi yang didapatinya ialah dia tetap memiliki akan integritas di dalam kehidupannya. Di mana juga pada saat itu bahwasanya ada hal yang dikatakan kepadanya ataupun kepada mereka pada saat itu. Supaya apa? Supaya tidak menyembah akan Tuhan ataupun Allah lain kecuali apa yang didirikan oleh Tuanku Raja ataupun Raja pada saat itu. Karena apa? Karena ada konsekuensinya. Konsekuensinya ialah kalau tidak mau menerima akan apa yang sudah disampaikan tersebut, maka orang-orang tersebut akan dikatakan dilemparkan ke gua singa pada saat itu. Tetapi kita melihat bahwasanya Daniel ini berketetapan tidak mau menyembah apa yang didirikan oleh raja pada saat itu. Dia tetap menyembah akan Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang harus disembah oleh Daniel di dalam kehidupannya. Di mana juga kalau kita lihat arti nama Daniel ini yaitu Tuhanlah hakimku, Tuhanlah sebagai pembelanya. Dan Daniel tidak takut
Daniel tidak gentar di dalam kehidupannya karena dia memiliki kepercayaan yang sungguh amat luar biasa. Dia berjalan bersama dengan Kristus di dalam kehidupannya. Dan juga bahwasanya kita melihat Daniel ini di dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem, di mana di tempat inilah Daniel tersebut memiliki waktu bersama dengan Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, dia juga meminta bahwasanya Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupannya, ataupun Tuhan sebagai penolong di dalam kehidupannya. Dia juga dikatakan 3 kali sehari ia berlutut, dia berdoa, dia memuji akan Allahnya seperti yang biasa dilakukannya ataupun dilakukan oleh Daniel pada saat itu. Kita melihat bahwa Daniel di saat-saat seperti ini juga, di saat-saat ada suatu hal yang disampaikan kepada orang-orang pada saat itu, dia tetap berketetapan tidak mengikuti apa yang disampaikan kepadanya pada saat itu. Tetapi dia melihat bahwasanya kalau juga seandainya Tuhan pun tidak menolongnya, Tuhan pun tidak juga membantunya, dia dikatakan tetap tidak mau menyembah akan patung tersebut. Tetapi Tuhan kita ketahui tidak tinggal diam. Tuhan juga bekerja, Tuhan juga melihat akan umat-umatnya yang membutuhkan pertolongan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena juga sesuai arti namanya ini. Daniel berkeyakinan bahwa Tuhanlah dikatakan hakim yang adil, pasti sanggup menegakkan keadilan di tengah ketidakadilan yang dia dapatkan pada masa itu. Begitu melihat bahwasanya Daniel sedang berdoa kepada Tuhannya, segeralah orang-orang melaporkan kepada raja, sehingga raja pun terpaksa melaksanakan akan ketetapannya ini, melemparkan Daniel dikatakan ke gua singa. Tetapi pada saat itu juga bahwasanya selama Daniel juga berada di gua singa, pergilah juga raja ke istananya dan berpuasalah juga ia. Dia juga memikirkan akan Daniel tersebut yang ada di dalam gua singa itu. Dan setelah itu, karena membayangkan akan hal-hal buruk yang menimpa Daniel, dan juga raja tersebut khawatir, tetapi di saat yang sama dia juga melihat bahwasanya apa yang dikhawatirkannya ini tidak terjadi ataupun tidak menimpa akan Daniel tersebut. Kenapa? Karena Tuhan dikatakan benar-benar telah menjadi hakim yang membela perkara Daniel tersebut. Pembelaan Tuhan dikatakan benar-benar nyata bagi orang yang berintegritas. Kita juga sebagai umat-umat Tuhan, mungkin di saat yang sama akan terjadi hal-hal seperti ini di dalam kehidupan kita, dan juga nantinya akan kita alami dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena ini juga akan tiba waktunya kepada kita sebagai umat-umat Tuhan. Apabila di saat yang sama kita disuruh untuk menyembah akan Allah yang ini ataupun Allah-Allah yang lainnya selain Allah pencipta, kalau kita juga berintegritas, memiliki akan keyakinan yang penuh, memiliki akan iman yang kokoh bahwasanya Tuhanlah sebagai pembela kita, Tuhanlah sebagai perisai kita di dalam kehidupan ini, maka kalau kita memiliki akan integritas, Tuhan akan selalu menolong kita. Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita di dalam kehidupan ini. Karena dalam Daniel 6 ayat 23 berkata, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulutnya ataupun mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Kalau kita berpikir secara nalar kita, secara apa yang kita pikirkan di dalam kehidupan ini,
itu adalah hal yang mustahil. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil di dalam kehidupan kita masing-masing. Asalkan kita di saat situasi dan kondisi apapun itu menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan, memiliki integritas, percaya dan berdoa kepada Tuhan, maka Tuhanlah selebihnya yang akan bertindak di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Adalah doa dan harapan kita. Amin.